Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tania Katrinanda. Saya berasal dari unit kerja Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis dan rekomendasi terkait penguatan prosedur pengaduan masyarakat di lingkup Direktorat Kepatuhan Intern. Latar belakang penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prosedur pengaduan yang seragam. Di Direktorat Kepatuhan Intern yang baru terbentuk, SOP ini sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik. Terbelakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik di khususnya Direktorat Kepatuhan Intern karena direktorat ini baru terbentuk. Di antaranya adalah belum terwujudnya standarisasi prosedur dalam penanganan pengaduan masyarakat, lalu masih rendahnya tingkat integrasi digital dalam sistem pengelolaan pengaduan, serta kurangnya kolaborasi lintas unit dalam proses tindak lanjut pengaduan masyarakat. Selanjutnya yaitu deskripsi isu. Melalui tabel identifikasi deskripsi isu, saya memetakan setiap isu berdasarkan fakta, dampak, dan implikasi strategis dari setiap isu yang muncul. Analisis ini membantu saya memahami akar masalah dan menentukan isu mana yang paling mendesak untuk ditangani. Selanjutnya, keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Isu pengaduan masyarakat ini erat kaitannya dengan manajemen ASN. Implementasi SOP yang konsisten mendukung profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas ASN sesuai prinsip Smart ASN yang mengedepankan pelayanan publik berbasis digital, transparan, dan responsif. Selanjutnya yaitu pemilihan isu utama. Teknik yang saya gunakan pada pemilihan isu utama ini adalah USG, yaitu terdiri dari Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari 3 isu tersebut, saya memetakan men-scoring terkait urgensi, seriousness, dan growth, dan mentotalkannya. Nah, dari scoring tersebut, total scoring yang paling tinggi adalah isu pertama, yaitu belum terwujudnya standarisasi prosedur pengaduan masyarakat. Dan dari masing-masing scope, urgency, seriousness, dan growth, ini terlihat bahwa standarisasi prosedur pengaduan masyarakat sangat penting untuk ditangani terlebih dahulu dibandingkan dengan 2 isu lainnya. Selanjutnya yaitu analisis isu. Dari isu yang saya angkat, saya akan mendeskripsikan terkait SWOT. Yang pertama itu strength, tersedia acuan regulasi dan SOP baik dari span lapor maupun unit lain di Kementerian PU seperti dari Bina Marga, SDA, Cipta Karya, dan Itjen yang bisa menjadi sumber untuk SOP di Direktorat Kepatuhan Intern. Kedua, weaknessnya salah satunya adalah belum adanya prosedur baku sehingga berisiko menimbulkan inkonsistensi alur kerja. Lalu yang ketiga, opportunity, tersedia praktik terbaik dari instansi lain sebagai bahan benchmarking seperti yang saya bilang tadi dari direktorat lain seperti SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Itjen. Lalu untuk tantangannya, ancamannya adalah tekanan eksternal atau politik yang sulit dikendalikan dan juga penanganan aduan yang tidak konsisten dan menurunkan kepercayaan publik. Setelah saya analisis melalui metode SWOT, berikut adalah rekomendasi solusi yang saya tawarkan. Pertama itu penyusunan dan penetapan standarisasi penanganan pengaduan masyarakat. Nah, ini bisa dirumuskan prosedur pengaduan masyarakatnya, lalu mengacu ke direktorat lain yang setelah saya jelaskan. Untuk ide kreatifnya, mungkin bisa ditambahkan flow SOP interaktif digital. Misalnya diagram alur pengaduan yang bisa diakses secara online oleh pegawai dan masyarakat, sehingga SOP tidak hanya berupa dokumen statis saja. Lalu untuk rekomendasi selanjutnya, sosialisasi dan capacity building. Ini maksudnya adalah menyebarluaskan SOP yang telah dibuat ke seluruh pegawai dan memastikan mereka memahami serta dapat menerapkan prosedur tersebut. Ide kreatifnya yang saya tawarkan adalah bisa membuat video tutorial interaktif atau microlearning modules yang bisa diakses oleh pegawai kapan saja. Ya. Lalu, rekomendasi solusi yang ketiga adalah monitoring, evaluasi, dan roadmap digitalisasi untuk mencapai efektivitas, transparan, dan interaktif. Ini maksudnya adalah membangun sistem digital untuk menampung pengaduan masyarakat secara real time. Ini bisa memudahkan untuk mengevaluasi efektivitas SOP dengan indikator kerja, termasuk waktu penyelesaian dan kepuasan masyarakat. Transformasi digital ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pilot project hingga implementasi penuh, dengan tujuan menciptakan pelayanan yang cepat, responsif, dan transparan. Mungkin ide kreatif yang bisa saya tawarkan adalah membuat dashboard real time untuk monitoring, termasuk grafik progres pengaduan, waktu penyelesaian, dan tingkat kepuasan masyarakat. Ini bisa digunakan, bisa membuat dashboard melalui Excel atau dari Power BI. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.